memang kami punya panggilan adalah gimana supaya jemaat ini jadi berkat bagi banyak orang, apapun agamanya, apapun etiknya. Dan dalam rangka itu kami melihat banyak sekali tingkat kemiskinan yang luar biasa di Jawa Barat. Ya, itu satu. Kedua, karena jemaat saya adalah jemaat mahasiswa, banyak mahasiswa yang dari luar daerah yang datang dan dengan dana yang sangat minim. Tidak punya uang dan sebagainya. Malah yang jemaat gereja pun dananya juga terbatas, Pak, ya? Betul. Salam sejahtera, Bapak Ibu para pemimpin yang melihat daripada video dan di YouTube ini. Kita bertemu lagi di IKSA. Nah, hari ini saya bersama dengan Bapak Pendeta Albertus Pati dan juga Bapak Kenny Wirya. Kita bicara tentang memberi dan juga dapat dipercaya. Nah, IKSA didirikan sebagai satu komunitas. Kita bersama-sama saling menguatkan, saling belajar untuk hal ini. Nah, ada satu artikel buku yang menarik saya baca. Dikatakan begini, untuk dapat dipercaya, kita harus dipercaya dalam 3 hal. Dipercaya di dalam governance. Governance itu kepengurusan. Ada pembina, pengurus, pengawas di Yayasan Kristen. Yang kedua, itu dapat dipercaya di dalam untuk melakukan resource raising. Bagaimana melakukan, banyak orang kalau ingatnya fundraising, menggalang dana dan lain-lain. Tetapi dia menggunakan resource, ya, bukan hanya dana sebenarnya. Yaitu berkaitan dengan penata layanan dan praktek-praktek yang dilakukan. Nah, yang ketiga adalah dapat dipercaya di dalam mengelola yang sudah diberikan oleh donatur dan lain-lain. Ini bicara tentang financial management, pengelolaan keuangan. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam bicara tentang praktek-praktek yang ada nih, ya. Pasti Pak Pendeta sama Pak Kenny banyak menyaksikan dan saya juga banyak mengalami sendiri praktek-praktek yang berhasil di dalam mengelola yang berkaitan dengan yang disebut dapat dipercaya. Trusted governance, trusted resource raising, and trusted dikatakan resource financial management. Kita mulai dari Bapak Pendeta Albertus Pati. Silakan Bapak. Oke, jadi saya ngomong pengalaman saya aja ya Pak. Silakan. Ya? Karena saya pegang satu jemaat GKI di Bandung, GKI Jalan Maulan Yusuf. Dan memang kami punya panggilan adalah gimana supaya jemaat ini jadi berkat bagi banyak orang, apapun agamanya, apapun etiknya. Dan dalam rangka itu kami melihat banyak sekali tingkat kemiskinan yang luar biasa di Jawa Barat. Ya, itu satu. Kedua, karena jemaat saya adalah jemaat mahasiswa, banyak mahasiswa yang dari luar daerah yang datang dan dengan dana yang sangat minim, tidak punya uang dan sebagainya. Malah yang jemaat gereja pun dananya juga terbatas, betul. Pak, ya? Nah, sekarang gimana kami berpikir untuk menolong dua ini? Jadi sekarang yang kami lakukan 2 hal, 2 program. Yang pertama adalah kami hampir tiap Sabtu kami membagikan beras ke hampir seluruh kota Bandung. Setiap Sabtu? Setiap Sabtu. Wow. Jadi sekitar setiap Sabtu itu hampir 2 ton beras yang kami bagikan ke berbagai daerah. Dan itu betul-betul kita teliti betul. Siapa yang betul-betul miskin. Jadi kami tanya misalnya nama-namanya dari lurah. Lalu kemudian setelah dapat nama dari lurah, kami cek rumahnya. Nanti setelah dicek rumahnya betul-betul miskin, baru kami kasih. Dan diberikan langsung ya Pak? Betul, kami kasih langsung. Kami nggak mau melalui lurah dengan segala macam, sehingga banyak sekali orang-orang yang merasa terberkati ya. Kami misalnya datang juga ke penggali-penggali kubur, kepada penjaga lintasan kereta kami bagikan. Mereka udah pasti miskin banget ya. Jadi dan itu mereka merasa jadi berkat. Dulunya selalu ada resistensi dari masyarakat. Kok sekarang karena mereka tahu bahwa kami datang sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara, maka asal dengar nama GKI Maulan Yusuf, oke. Nggak ada masalah. Kami kemana saja nggak ada masalah. Malah orang bantuin. Ya, itu pertama. Kedua, kami melihat bahwa ini dan mahasiswa dan pelajar banyak sekali yang kekurangan dana, dan efeknya adalah mereka ini generasi ke depan yang mestinya kita bina. Yang kita harus tolong ya. Kita harus jaga, kita harus tolong karena kita akan masa depan kita di mereka. Betul sekali Pak. Jadi kami memang setiap tahun kami memang mengeluarkan dana sekitar 500 juta, setengah miliar untuk beasiswa mereka ini.
Jadi ada sekitar 180 orang yang kami kasih beasiswa untuk mereka setiap tahun, dan kami ingin menambah terus ya. 180 beasiswa setiap tahun. Betul, dan itu bukan anggota saya. Itu kebanyakan justru orang yang berbeda agama, berbagai agama. Kita bantu karena mereka semua kami anggap semua manusia, siapapun dia, semua anak-anak Tuhan. Ya. Oke. Amin. Jadi gereja ini memberikan beasiswa kepada bukan jemaat gereja tersebut. Betul. Ya, jadi memang kami dari situlah tadinya kami pikir dengan dana sebesar itu 500 juta per tahun dengan beras yang sekitar 2 ton hampir tiap minggu, kami akan kehabisan duit ini kalau begitu. Tapi ternyata orang begitu lihat bahwa ini betul-betul accountable, betul-betul kelihatan orang yang dibantu, orang merasa, orang cerita sama sini ya, sehingga dana yang masuk itu luar biasa. Kami nyaris nggak pernah keluarkan duit untuk beli beras 2 ton, dan kami memang selalu ada aja dana untuk kasih orang beasiswa. Sehingga memang kami nggak mengalami kesulitan karena apa? Trust. Kita udah berhasil merebut trustnya orang. Sehingga orang datang dari mana-mana juga, silakan kami bantu. Bukan anggota saya juga, mereka datang bantu. Wow, terima kasih nih Pak. Langsung saya semangat nih Pak. Jadi saya dengar tadi satu, bahwa gereja ini dengan segala keterbatasan tetap bisa memberi. Banyak lembaga dan gereja menyatakan bahwa uang itu penting. Dan saya percaya uang itu penting. Betul. Tapi uang tidak membatasi kita untuk memberi. Terima kasih Pak, itu nyemangati sekali. Yang kedua, bahwa kita harus memastikan bahwa penerimanya ini benar-benar membutuhkan Pak ya. Iya, betul. Nah, yang ketiga, jangan pilih kasih ya Pak. Iya. Oke Pak ya. Malah jemaatnya itu diberikan kepada pihak di luar jemaat. Iya. Nah, ini kan untuk kepada yang yang penerima ya Pak ya. Iya. Untuk yang memberi tadi, misalnya kita sebut donatur saja Pak ya. Iya. Itu bagaimana untuk bahwa bisa Gereja Maulana Yusuf di Bandung ini bisa menyatakan bahwa kami bisa dipercaya? Ya, karena kami kan selalu transparan. Kami laporkan siapa saja yang dapat. Oh, ada listnya Pak ya? Ya, kami kasih listnya, kami laporkan ini yang dapat, lalu kami kasih fotonya yang mendapatkan, lalu kami kadang-kadang di dalam kebaktian, kami suruh yang mendapatkan itu kasih kesaksian langsung dan sebagainya. Sehingga mereka melihat ada pelaporan, ada transparansi, ya ada accountability, lalu kemudian pelaporan yang jelas dan dananya juga selalu kami selalu ada audit baik internal maupun eksternal dan sebagainya, sehingga orang melihat bahwa ini benar-benar dana, setiap sen dana itu digunakan betul-betul untuk masyarakat. Masih ada di Indonesia, masih ada sen Pak ya. Maksudnya itu ya benar-benar ya setiap rupiah Pak ya. Untuk mengatakan betapa setiap rupiah pun kami bertanggung jawab ya. Iya. Dan itu dikatakan tadi Bapak Ibu ada laporan tertulis, ada laporan yang dari orang yang menerima. Betul. Kemudian ada foto, ya, luar biasa. Bapak ada Ibu, film juga. Apa? Ada film. Oh, ada film juga. Kan, ya, film. Wow. Nah, Bapak Ibu, ini satu pembelajaran yang sangat menarik bahwa dikatakan di buku ini tentang ini trust tadi yang saya sampaikan. Buku ini menyatakan sangat luar biasa. Waktu kita the power of trust. Jadi kuasa bisa dipercaya. Kalau bertambah tinggi kita bisa dipercaya, bertambah meningkat dampak pelayanan kita. Betul. Tadi yang disampaikan sangat luar biasa. Nah, kita akan dengar dari Pak Kenny Wirya sebagai pengusaha. Pengalamannya apa nih Pak? Lihat praktek-praktek yang bisa dipercaya dalam pelayanan. Pertama ya, Pak Pendeta Berti ini sangat, saya dengar apa yang dilakukan baik. Dan saya siap jadi promotor Bapak. Makasih. Khususnya ke gereja kita. Nah, saya ngelihat gereja-gereja besar yang khususnya di Jakarta. Ya, termasuk gereja yang saya cukup lama. Kebanyakan tuh bangunnya building gitu loh. Aset. Ya, tapi asetnya jelas. Milik yayasan ya, karena tidak milik pribadi atau milik keluarga yayasan. Jadi very clear gitu yang saya bergereja. Nah, tapi saya bilang sayang, akhirnya buat apa aset gitu loh. Nanti ternyata juga nggak maksimal, tapi mereka mau aset karena naiknya tinggi gitu loh. Jadi ada kontrol, dan sedangkan uang-uang itu biasa dikontrol, diaudit, dan kebanyakan mereka ini uangnya habis membayar gaji pendeta. Nah, itu pun baik ya. Jadi pendeta ini tidak merasa memiliki gerejanya. Tapi yang saya lihat adalah yang
praktek yang harus terbaik itu harus dari molar pemimpin gereja. Jadi moralnya ya. Moralnya, dari pemimpinnya. saya mau add ke Pak Handoko, yang saya mention 2 gereja itu present di ada 500 gereja ya di seluruh Ini dunia. gereja yang di Filipina, Di Filipina ya, dan di 82 negara. Kamu bayangkan, negaranya juga di Afrika, tapi pemimpinnya dari atas memastikan harus jalankan accountability. Oke. Karena kalau tidak menjalankan accountability, itu akan menjadi satu hal yang no integrity. Ya. Ya intinya kan agama itu molar gitu. Ya, ya. Nah itu yang saya lihat itu dari top down ya. Itu semua harus dari top down Pak. Kayak seperti Bapak. Nah saya mungkin memberikan solusi adalah satu. Saya melihat ada teman di GKI. Contoh AC-nya tidak besar di Menteng Pak. Ya. Nah itu mereka jemaat, auditor, dia yang auditin. Jadi jelas gitu loh. Jadi selama gereja itu miliknya jelas, yayasannya, legalnya clear, dan juga ada pihak ketiga ya. Kalau nggak ada pihak ketiga bagaimana? Siapa yang tahu gitu loh. Ini milik siapa nih? Milik yayasan atau milik keluarga gitu loh. Nah ini yang sering timbul gitu loh. Dan saya ngelihat ya memang ini yang harus diperbaikin Pak. Yaitu pertama molar dari pemimpin. Ya, ya. Nah saya ingat ada satu teman saya almarhum ya. Yaitu tokoh ya itu tentara ya. Kembali ke militer ya. Yang dari bawah sampai posisi tinggi. Beliau cerita sama saya Pak. Gitu loh. Dekeni, kalau busuk itu ya biasa dari kepalanya dulu katanya. Nah, saya nggak tahu itu pepatah bahasa Indonesia itu. Jadi intinya kalau ada sesuatu yang tidak baik dari kepalanya dulu. Nah, jadi sama juga dia bilang kalau mau bersih di bawah ya, dari air dari atas dulu. Nah itu pepatah yang saya lama tinggal diulang atau tapi itu prinsip kalau atasannya tidak mau menjalankan moral, bagaimana di bawahnya? Apapun dia bisa pakai cara gitu loh. Jadi saya usul Pak Handoko itu ada lebih baik pengurus itu tahu kalian tuh tanggung jawab loh, bukan tanggung jawab ke pendeta tapi tanggung jawab kepada donor. Terima kasih. Ya, makasih Pak Kenny. Ya. Bapak Ibu, kita dengar dari Pak Kenny dan Pak Bertite sangat baik ya. Pertama bahwa bukan hanya organisasi dapat dipercaya, itu dimulai dari pemimpin yang dapat dipercaya, dan moral itu di atas segala-galanya. Dan tadi dikatakan bahwa kita tidak bisa self audit. Jadi tidak bisa mengaudit diri sendiri atau memeriksa diri sendiri. Tapi kita perlu dikatakan third party audit yang bisa diverifikasi. Makanya disebut verifiable accountability. Akuntabilitas yang dapat diverifikasi. Dan juga banyak yang lain tadi yang Pak Kenny sebut ya bahwa dikatakan bahwa dampaknya itu meluas apabila kepercayaan itu dapat ditingkatkan daripada lembaga atau pelayan tersebut. Dan dua-dua konklusinya sama. Bapak Ibu, para pemimpin yang melihat daripada podcast ini, saya percaya sekali, kami percaya sekali bahwa kita tidak sendirian. Di dalam negara yang kita kasih ini, bahwa kita bisa bersama-sama dengan kasih karunia Tuhan ya. Dengan kasih karunia. Karena kita manusia tadi sinful nature ya. Kita punya sifat dosa kita. Tetapi kita ciptaan Allah. IKSA didirikan adalah untuk bersama-sama sebagai satu komunitas, untuk saling mengingatkan, saling membangun, saling menguatkan di dalam dua kata, transparansi, penata layanan, dan akuntabilitas. Mari kita tingkatkan kepercayaan untuk lembaga-lembaga Kristen di Indonesia bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.